Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan alhamdulillah berkat doa adik-adik sekalian, kami pun dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep ilmu dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Topik ini cukup panjang, sehingga kita bagi dua pertemuan, part 1 dan part 2. Insya Allah minggu depan part 2-nya. Untuk hari ini kita membahas part 1, bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan membahas 4 subtopik. Yang pertama, pengertian ilmu, al-ilmu. Yang kedua, instrumen meraih ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, validitas ilmu pengetahuan. Baik, kita membahas yang subtopik pertama, pengertian ilmu. Jadi ilmu itu berasal dari bahasa Arab. Alima ya'lamu ilman. Ilmu. Alima ya'lamu, mengetahui. Berarti ilman, pengetahuan. Jadi arti sebenarnya ilmu dalam bahasa Arab itu, kalau bahasa Indonesianya, pengetahuan. Tetapi dalam kebiasaan kita atau dalam bahasa Indonesia, sering ilmu dan pengetahuan itu digandeng. Ilmu, pengetahuan. Nah, sehingga timbul pertanyaan, apakah ilmu itu sama dengan pengetahuan? Ataukah ilmu berbeda dengan pengetahuan? Terus kalau digandeng ilmu pengetahuan, apakah beda dengan ilmu saja atau pengetahuan saja? Nah, tadi kan sudah dikatakan, ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman. Mengetahui, sedangkan ilman berarti pengetahuan. Artinya ilmu itu bahasa Arabnya, sedangkan bahasa Indonesianya pengetahuan. Nah, sekarang ilmu itu sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang ilmu itu bahasa Arabnya apa? Ilmu. Kalau pengetahuan bahasa Arabnya apa? Ya ilmu, ilman. Berarti mestinya kalau dilihat dari asal katanya, yaitu berasal dari bahasa Arab, ilmu sinonim dengan pengetahuan, ya. Ya enggak? Pengetahuan sama artinya dengan ilmu. Kalau dilihat dari asal katanya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ilman. Alima ya'lamu ilman. Nah, tapi nampaknya dalam bahasa Indonesia ini kata ilmu berbeda atau bergeser sedikit maknanya dengan ilmu dalam bahasa Arab. Nah, karena kalau ilmu dalam bahasa Indonesia itu bisa mengambil mengerti
sepadan dengan bahasa Inggris knowledge. Knowledge. Nah, pengetahuan. Jadi ilmu bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya knowledge, bahasa Indonesianya pengetahuan. Nah, sedangkan ilmu dalam bahasa Indonesia itu sepadan dengan bahasa Inggris science. Science. Kalau ilmu dan pengetahuan itu nampaknya kalau kita lihat maknanya, kalau ilmu itu ini dalam konteks bahasa Indonesia ya. Kalau ilmu itu dia lebih bersifat khusus, yaitu science dalam bahasa Inggris SCIENC, science. Nah, kalau pengetahuan itu lebih bersifat luas, lebih bersifat umum. Dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Kalau bahasa Arabnya ilmu, al-ilm. Nah, ilmu sendiri dalam Al-Quran itu baik yang berbentuk ma'rifah, al-ilm, ataupun yang berbentuk nakirah, ilmun, itu sekitar 80 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan derivasinya, entah itu alima atau allama, ya'lamu, alim, itu ratusan kali di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan sampai 800 kali. Nah, kembali kepada pengertian ilmu. Jadi dalam bahasa Indonesia, ilmu itu lebih khusus daripada pengetahuan. Dia mengambil padanan arti dari bahasa Inggris, knowledge dan science. Jadi knowledge itu sepadan dengan pengetahuan, sepadan dengan al-ilm dalam bahasa Arab. Sedangkan ilmu dalam bahasa Indonesia itu sepadan dengan science dalam bahasa Inggris, SCIENC, dan bahasa Arabnya al-ilmu juga. Tetapi al-ilmu biasanya dalam bahasa Arab itu kalau dia fokus ke suatu bidang tertentu, biasanya digandeng. Misalnya ilmu hadis, ilmu atau ulumul hadis, atau ilmu atau ulumul fiqh, atau ilmu jamaknya ulum usulil fiqh misalnya, atau ilmu agama ulumuddin. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia bersifat umum, bersifat khusus, lebih khusus dia. Sedangkan kalau yang bersifat umum itu pengetahuan. Kalau yang khusus dalam bahasa Indonesia itu mestinya atau sebaiknya itu atau seharusnya itu diartikan sains. Seperti dalam bahasa Inggris, science, sains. Nah, tapi sains ini, karena bahasa Inggris itu kalau knowledge itu, knowledge, pengetahuan itu bersifat umum. Sedangkan sains itu lebih bersifat khusus. Yaitu ilmu kalau bahasa Indonesia. Tetapi nampaknya sains dalam bahasa Inggris juga bergeser makna ketika ke bahasa Indonesia. Yang mana aslinya sains dalam bahasa Inggris itu fokus kepada satu bidang ilmu tertentu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih bergeser lagi. Dia lebih fokus kepada ilmu alam.
Makanya ada istilah sains dan teknologi. Sains di sini pasti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan alam, bukan berhubungan dengan ilmu sosial, ilmu humaniora. Nah, mestinya sains itu bisa juga untuk ilmu umum, ilmu sosial, ilmu humaniora, bisa juga ilmu alam. Tetapi dalam konteks bahasa Indonesia mengalami pergeseran makna. Jadi itu kesimpulannya, ilmu dalam bahasa Arab agak berbeda dengan ilmu dalam bahasa Indonesia. Ilmu dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab al-ilmu. Tetapi makna ilmu dalam bahasanya itu dipadankan dengan bahasa Inggris, yaitu science. Sedangkan ilmu yang bermakna umum, yang lebih umum seperti al-ilmu dalam bahasa Arab, itu sepadan dengan kata bahasa Inggris knowledge, yang berarti pengetahuan. Nah, inilah sedikit pengertian asal kata al-ilmu. Nah, bagaimana sekarang dengan al-ilmu dalam konteks filsafat pendidikan Islam atau falsafah pendidikan Islam? Nah, seharusnya kalau atau dalam perspektif falsafah pendidikan Islam itu, jadi al-ilmu itu menjadikan Al-Quran sebagai pengetahuan dengan cara membaca, ikra, dengan cara mempelajari, dengan cara memahami, kemudian mengajarkannya kepada peserta didik, mengajarkannya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia ini mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga ia menjadi pribadi muslim yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu sebenarnya konsep ilmu dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu instrumen meraih ilmu pengetahuan. Apa itu instrumen? Instrumen itu ya alat. Ya, berarti alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, alat untuk meraih, menggapai, mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa saja aliran, apa saja instrumen-instrumen atau alat untuk meraih ilmu pengetahuan itu, atau untuk meraih pengetahuan itu? Yang pertama ada aliran rasionalisme. Rasionalisme ya rasio. Dari sini kita bisa memahami rasio itu ya akal. Bahwa akal itu alat untuk mencari dan mengukur pengetahuan. Akal itu adalah instrumen untuk meraih, untuk mendapatkan, untuk mengukur pengetahuan. Jadi golongan rasionalisme itu yang mengandalkan akal untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau tidak sesuai dengan akal, maka dia tidak menerimanya sebagai pengetahuan. Ya, patokannya adalah rasio, akal, pemikiran. Nah, jadi alat itu instrumen, alat itu alat untuk meraih pengetahuan. Terus yang kedua adalah aliran empirisme.
Jadi aliran empirisme itu menjadikan pengalaman panca indera untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi sumber utama, alat utama, instrumen utama untuk meraih pengetahuan itu adalah pengalaman indrawi, pengalaman panca indera. Jadi aliran empirisme ini menekankan pengalaman. Experience is the best teacher. Nah, jika belum mengalami, maka tidak akan menerima sebagai pengetahuan. Dia harus terlibat langsung, dia harus berinteraksi langsung dengan objek. Harus ada pengalaman langsung dengan objek. Sehingga inderanya memahami, mengalami objek tersebut. Nah, itulah yang bisa dijadikan sebagai ilmu atau dijadikan sebagai pengetahuan. Nah, jadi yang ketiga adalah aliran positivisme. Nah, jadi pada dasarnya aliran positivisme itu menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi positivisme itu mengatakan bahwa indera ini, panca indera ini itu penting untuk meraih pengetahuan. Tetapi pengetahuan tersebut yang diperoleh dengan melalui panca indera harus dipertajam, harus diperdalam dengan alat bantu yang diperkuat dengan eksperimen-eksperimen. Nah, kebenaran yang diperoleh dengan akal didukung bukti empiris yang terukur. Itulah sumbangan positivisme. Jadi pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme digabung dengan rasionalisme. Jadi di samping mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman langsung, positivisme juga tidak mengabaikan keberadaan akal. Karena terkadang pengalaman itu yang didapatkan oleh panca indera itu terbatas, harus diuji dengan akal. Misalnya saja ada ya panca indera kita ini berinteraksi dengan objek langsung, misalnya bintang. Nah, bintang kalau interaksi langsung mata kita itu dengan melihat langsung bintang, maka dia meyakini bahwa bintang itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada bulan atau daripada bumi ini. Tetapi dengan akal, dengan ukuran akal, dia bisa meyakini bahwa bintang itu jauh lebih besar daripada bulan. Bintang itu jauh lebih besar daripada bumi. Nah, ini antara lain bukti bahwa pengetahuan tidak cukup dengan panca indera saja, tidak cukup dengan pengalaman saja, tetapi kadang-kadang harus melibatkan akal. Jadi positivisme menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Nah, sekarang aliran yang keempat itu adalah intuisionisme. Intuisi. Nah, intuisionisme itu jadi dia tidak lagi mengedepankan atau mengandalkan akal,
mengandalkan panca indera, menggabungkan keduanya. Tapi lebih jauh dari itu, aliran ini meyakini bahwa pengalaman atau pengetahuan itu bisa didapatkan dengan mempertajam spiritual, mengolah spiritual. Kenapa? Karena akal itu terbatas, kemampuan akal kita ini terbatas, panca indera kita ini pun terbatas. Jadi terkadang ada objek yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Maka disinilah melibatkan spiritual, intuisi, dengan cara mengasah ketajaman spiritual, bukan mengasah ketajaman panca indera, bukan mengasah ketajaman akal pikiran, tetapi spiritual. Caranya menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Dan ini pernah dijalani oleh Al-Ghazali. Di Al-Ghazali itu dulunya dia memperdalam filsafat. Kemudian dia beralih kepada tasawuf. Karena dia agak meragukan kemampuan akal. Kadang-kadang akal itu kan terbatas. Maka dia mau mengasah ketajaman spiritualnya, intuisinya, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan keyakinan. Jadi inilah 4 aliran-aliran ini, atau sebagai alat atau instrumen untuk meraih pengetahuan. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke subtopik ketiga, yaitu sumber-sumber ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau menurut bacaan kita, bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan itu pada dasarnya ada 2. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Alim, Maha mengetahui, Maha segala, Maha pintar. Nah, kemahaaliman Allah ini, ilmunya Allah ini, itu diteteskan kepada kita melalui dua sumber yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, menjadi sumber pengetahuan. Apa itu 2? Yang pertama disebut ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda alam semesta. Yang kedua, ayat-ayat kauliyah atau ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Dan ditambah dengan penjelasan hadis Rasulullah SAW. Jadi inilah 2 ayat, 2 tanda-tanda ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda yang ada di alam semesta ini. Kemudian ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauliyah, firman-firman Allah di dalam kitab suci. Itulah yang menjadi sumber pengetahuan. Nah, manusia ini kan diberi potensi. Diberi potensi oleh Allah, sehingga manusia diperintahkan untuk membaca, memahami, meneliti, menyelidiki, mengeksplorasi alam ini. Demikian pula firman-firman Allah, kita gali melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh kita. Potensi akal pikiran, potensi kalbu, potensi hati, potensi intuisi,
kita gunakan untuk menggali sumber-sumber pengetahuan tadi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda Allah yang berada di alam semesta ini dan tanda-tanda Allah yang berada dalam firman Allah dalam kitab suci. Nah, dari hasil penelitian itu, dari hasil pembacaan kita, dari hasil pemahaman kita, dari hasil penyelidikan kita, penelitian kita, itulah yang menjadi pengetahuan, yang menjadi ilmu. Nah, itulah sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi pada dasarnya ada dua tadi ya, yaitu ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu validitas ilmu pengetahuan. Nah, kan ilmu itu atau pemahaman manusia itu kadang-kadang berbeda dengan manusia yang lainnya. Satu manusia dengan manusia lain itu kadang-kadang berbeda di dalam mengukur suatu kebenaran, di dalam menguji suatu pengetahuan. Nah, kadang menurut saya itu sudah benar, tapi belum tentu diterima oleh pihak yang lain. Maka kebenaran-kebenaran yang ditawarkan itu yang sudah melalui proses penelitian, proses pembacaan, pemahaman dari ayat, dari sumber-sumber pengetahuan tadi, itu perlu validasi. Nah, ada paling tidak 3 teori untuk validitas ilmu pengetahuan. Yang pertama disebut teori korespondensi. Nah, jadi teori korespondensi itu menurutnya suatu pernyataan itu benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi, berhubungan, ada korelasinya dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Jadi teori korespondensi itu ya mesti ada hubungannya, ada korelasinya antara pernyataan dan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, contohnya gini, Indonesia kan berbahasa Indonesia, ya kan? Nah, kadang bahasa itu dibatasi oleh geografisnya. Nah, di luar Indonesia itu belum tentu berbahasa Indonesia, walaupun mungkin mengerti. Nah, dinyatakan bahwa bahasa Indonesia itu terbatas oleh wilayah Filipina di bagian utara Indonesia. Atau bahasa Indonesia itu dibatasi oleh Filipina di wilayah bagian utara Pulau Sulawesi. Nah, itu pernyataannya. Nah, objeknya yaitu bahasa Indonesia itu tidak dipakai di Filipina. Filipina bahasanya lain. Dan ternyata memang kenyataannya seperti itu. Antara pernyataan dan objek di lapangan itu sama. Jadi ada hubungannya. Itulah korespondensi. Ada hubungan antara pernyataan dan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Baiklah, kemudian yang kedua, teori koherensi. Jadi teori koherensi itu menyatakan bahwa kebenaran mendasarkan diri kepada kriteria kebenaran tentang konsistensi dalam argumentasi.
Jadi teori koherensi itu teori kebenaran yang berdasarkan diri kepada kriteria kebenaran tentang konsistensi dalam argumentasi. Jadi koheren, argumentasi harus konsisten antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, itu harus konsisten. Nah, konsisten dalam hal berpikir, sehingga kesimpulannya pun konsisten. Kesimpulannya pasti benar. Kalau argumentasinya itu tidak konsisten, alur berpikirnya tidak konsisten, maka pasti kesimpulannya salah. Pasti kesimpulannya tidak benar. Contohnya misalnya gini, ada firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Nah, kita ini berjiwa, manusia ini mempunyai jiwa. Maka pasti suatu hari nanti manusia ini siapapun dia pasti mengalami kematian. Nah, itu namanya konsisten, koheren. Jadi argumentasi yang satu dengan yang lainnya itu koheren, konsisten. Maka pasti kesimpulannya betul, pasti kesimpulannya benar. Kemudian baik ada sekalian, teori yang ketiga adalah teori pragmatis. Jadi teori pragmatis itu kebenaran pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bermanfaat, apakah pernyataan tersebut berguna, apakah pernyataan tersebut ada fungsinya bagi kehidupan manusia. Jadi dia melihat tingkat kegunaannya, dia melihat tingkat praktisnya, dia melihat tingkat fungsinya. Semakin berguna suatu pernyataan itu bagi kelangsungan hidup manusia, maka ia itu betul, maka ia itu benar. Semakin baik fungsinya, semakin baik manfaatnya, semakin berguna pernyataan itu bagi kehidupan manusia, maka ia pun menjadi pengetahuan, maka ia menjadi benar, maka menjadi suatu kebenaran. Nah, nanti suatu hari nanti jika ada pernyataan yang lebih benar, yang lebih diterima, yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat, yang berfungsi bagi kehidupan manusia, maka pernyataan sebelumnya ditinggalkan. Bukan lagi suatu kebenaran, karena sudah tereliminasi oleh kebenaran yang terbaru. Karena kebenaran terbaru itu lebih berfungsi, lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia daripada yang sebelumnya. Sudah tereliminasi. Nah, dalam hubungannya dengan filsafat pendidikan Islam itu ada teori lagi yang satu, yaitu agama. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia sebagai makhluk itu adalah pencari kebenaran. Nah, salah satu cara untuk menemukan kebenaran itu adalah melalui agama. Jadi ketiga teori tadi yang sebelumnya tadi itu lebih mengedepankan akal, lebih mengedepankan rasio, lebih mengutamakan alasan-alasan yang masuk akal. Itu lebih mengedepankan akal, lebih mengedepankan rasio, lebih mengedepankan alasan-alasan reasoning yang diterima oleh akal manusia. Sedangkan agama sebagai teori kebenaran itu
itu mengedepankan wahyu. Teori ukuran kebenarannya itu diukur dengan wahyu. Mana wahyu itu bersumber dari Tuhan, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teori kebenaran dalam falsafah pendidikan Islam itu diukur dari agama. Agama dijadikan sebagai tolak ukur. Yang mana agama itu adalah wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pembahasan topik yang keempat, subtopik yang keempat itu validasi ilmu pengetahuan. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilafan, kesalahan itu semata-mata karena keterbatasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.